Apakah kalian diajarkan menabung saat masih kecil, belajar membuat anggaran bulanan, atau belajar berhemat? Jika jawabannya adalah iya, maka selamat, Anda telah melaksanakan literasi keuangan. Halo hai Sobat Cerdas Literasi Keuangan, welcome back to Nur WLN Channel. Di video kali ini, aku akan membagikan sedikit edukasi pada Sobat Cerdas semua. Apa itu literasi keuangan? Menurut Wikipedia, literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami pro dan kontra dari suatu keputusan keuangan, pertimbangan biaya, dan dengan percaya diri memutuskan apa yang harus dilakukan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, sekarang kalau Sobat Cerdas mau transfer uang, tidak perlu lagi ke ATM. Kalau mau menabung, tidak perlu lagi ke bank. Semua dapat dilakukan pada gadget Sobat. Tapi pastikan Sobat Cerdas benar dalam memilih lembaga keuangan yang akan Sobat gunakan untuk melakukan investasi keuangan. Tentu jangan sampai tergabung pada investasi bodong. Menurut OJK pada tahun 2019, hanya 38% masyarakat yang mengetahui dan mengelola literasi keuangannya dengan optimal. Sementara menurut BI pada tahun 2021, hanya 21% masyarakat yang mengetahui literasi keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya literasi keuangan di Indonesia yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tertipu pada investasi bodong yang mengiming-imingi akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat tanpa tahu konsekuensinya apa. Ada 5 tips agar terhindar dari investasi bodong menurut Kompas.com dan OJK. Yang pertama adalah cek perizinan. Sobat bisa dengan mudah mencari tahu apakah suatu entitas sudah berizin atau belum dengan rutin mengecek di website OJK. Bisa dengan menghubungi hotline ataupun email dari OJK, karena investasi yang aman dan dapat dipercaya pasti sudah memiliki izin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah keuntungan tidak masuk akal. Sobat harus waspada apabila orang atau perusahaan yang menawarkan investasi terlalu banyak menjanjikan keuntungan yang terlalu besar dan cenderung tidak masuk akal. Sebaiknya Sobat bertanya dulu bagaimana alur bisnisnya sampai bisa mencapai nominal keuntungan tertentu. Yang ketiga, tanyakan bagaimana perusahaan menjalankan investasi. Sobat jangan terburu-buru setuju untuk berinvestasi saat perusahaan melakukan penawaran. Namun cobalah balik bertanya, bagaimana sistem kerja perusahaan dalam menjalankan investasinya. Di sini Sobat bisa menilai jawaban dari perusahaan. Apakah mereka terkesan menutup-nutupi dan tidak ingin transparan? Maka sebaiknya hindari untuk segera berinvestasi. Yang keempat, tak perlu merasa ketinggalan zaman. Saat ini perbincangan soal investasi sangat sering terdengar. Namun, di kalangan muda, beberapa orang kemudian merasa takut ketinggalan zaman atau FOMO, padahal untuk berinvestasi bukan berdasarkan tren atau pendapat orang lain, namun kesiapan diri berupa alokasi dana dan pengetahuan yang cukup. Yang kelima, rencanakan investasi dengan jelas. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai profil risiko. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Sobat sudah menyusun rencana investasi yang terukur. Hal ini tentu bisa melindungi diri Sobat agar tidak gampang tertipu investasi bodong. Jadi mulai sekarang Sobat Cerdas harus lebih berhati-hati dalam memilih investasi yang benar. Yuk tingkatkan literasi keuangan agar investasi tetap aman. Bye Sobat Cerdas Keuangan.